Mari nyanyikan lagu kemenangan di hadapan Raja kita. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Ya Allah yang maju berperang ganti kita, dan jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Yesus sumber kekuatan dan sukacita kita. Let's go. Nyanyikan pujian ini. Hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kalau saat ini kita dapat beribadah bersama secara online. Saya percaya urapan dan berkat Tuhan turun bagi kita semua, baik bagi para pelayannya, juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini. Hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus, persiapan roti atau bisa juga biskuit atau crackers, anggur perjamuan atau teh, sirup, dan sejenisnya. Dan hari ini kita juga akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, persembahan dan diakonia via barcode atau ke nomor rekening yang tertera. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami muliakan dan kami agungkan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini kami menyerahkan kepadamu seluruh ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami mohon urapan-Mu bagi para hamba-Mu yang melayani saat ini. Untuk Saudara Dave yang akan memandu kami dalam pujian dan penyembahan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan yang akan memimpin sakramen perjamuan kudus. Serta seluruh anggota tim yang mendukung sehingga terlaksananya ibadah ini. Sucikan dan kuduskan para hamba-Mu ini, sehingga berkat dari surga Engkau turunkan bagi kami semua, bagi semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dan olehnya nama-Mu dipermuliakan. Juga berkati jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan, perpuluhan atau untuk diakonia. Tuhan kembalikan berlipat ganda dan cukupkan keperluan anak-anak-Mu. Berikan rezeki yang cukup, dan kami semua boleh terpelihara karena anugerah serta kasih dan kuasa-Mu. Dan saat ini kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudaraku. Mari datangi hadiratnya dengan penuh dengan ucapan syukur. Menari bagi Dia sebab Dia layak dipuji. Katakan pujian ini dengan ucapan syukurmu. Let's go. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darah-Mu. Mari angkat suaramu, nyatakan. Oh Yesus, ada kuasa di dalam
kuasa di dalam namamu. Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Yesus kota benteng yang teguh. Tuhan Allah hadir di sini, dimanapun saudara berada. Rohnya yang hidup, rohnya yang dahsyat ada bersama dengan kita. Amin. Nikmati kebaikannya, masyurkan dia, sebab dia layak terima pujian dan pengagungan kita. Everybody come on, sing it. Let's go. Oh Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Oh Tuhan Allah hadir di sini. Oh berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Oh, angkat suaramu dan katakan, let's go. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Oh Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Oh haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Oh Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Oh Tuhan Allah hadir di sini. Oh berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Oh, Allah yang perkasa. Oh, Allah yang perkasa. Yeah. Oh. Segala hormat kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Kami mengucap syukur sebab kami punya Allah yang begitu baik. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur dan nyatakan kami perlu Engkau lebih dari segalanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah
kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Naikkan pujian ini bersama. Sekali lagi mari katakan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bersamamu Bapa. Oh, dalam awan kemuliaan-Mu, nikmati kebaikan-Mu. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Segalanya bagiku hanya Engkau Yesus. Terpuji nama-Mu. Oh, mari sama-sama katakan pujian ini. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bawa kami Tuhan, bersama-Mu Bapa. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Oh, nikmati hadirat-Mu. Oh, sesuatu terjadi, kami percaya. Mujizat jadi bagian kami. Oh, kami percaya ada kekuatan yang baru dari-Mu untuk kami melangkah di dalam kebaikan-Mu. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Oh. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami
Percaya akan firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelepasan, memberikan kami jawaban buat setiap kami. Mungkin pada saat ini di antara jemaatmu sedang menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi biarlah firman Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap kami. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh, berakar dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Tuhan pada saat ini. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian walaupun secara online seperti ini. Tapi kita percaya selalu akan kehadiran Tuhan. Kami telah mendapatkan banyak kesaksian yang luar biasa walaupun ibadah hanya secara online. Tetapi ketika kita percaya akan kehadiran Tuhan, percaya akan hadirat Tuhan, percaya akan firman Tuhan, percaya bahwa Dia bertakhta di atas pujian umatnya, maka setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman-Nya, hidup dalam pujian penyembahan, Tuhan memberikan kita kelepasan dan pertolongan. Puji Tuhan, saat ini saya akan bicara tentang endurance, daya tahan ketekunan yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah menjalani yang namanya pandemik virus corona ini kurang lebih selama 7 bulan di Indonesia. Dan apa yang terjadi saudara, setelah 7 bulan kita melewati satu masa dan ini belum berakhir. Hasil studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 membuat para tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan batin yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya disebut sebagai burnout, kelelahan. Bukan secara fisik tapi juga kelelahan secara mental. Saudara-saudara, Profesor Rana Kasali pernah membuat satu komentar yang mengatakan masyarakat mengalami yang namanya kelelahan mental akibat pandemi COVID-19. Ketika harus belajar dari rumah, saudara, lama-lama juga yang namanya anak-anak mulai bete. Apalagi orang tua harus menemani. Saya ketemu saudara chattingnya lucu antara orang tua dengan yang namanya guru. Coba saudara lihat nih chattingnya. Ya, ini orang tua ngomong begini, dia kirim WhatsApp ke gurunya. Lama-lama saya minta biaya terapi psikiater ke sekolah. Kalau saya masih dibikin susah, saya nggak mau urusin semua tugas-tugas sekolah. Yang sekolah anak saya, kok yang repot saya. Ini dia, gurunya berkata, tolong dicoba lagi ya Mam. Maaf Mam, terima kasih. Saya gak mau coba, terima kasih katanya. Saudara, ada lagi orang tua yang chatting begini. Titip, tolong sampaikan ke guru yang bersangkutan. Guru jawab, oke Mam. Mam, coba pakai laptop, pakai Google Chrome Mam. Ya, orang tuanya berkata begini, saya sudah mau banting laptop saya ini. Saudara, ada lagi yang berkata, oke Mam, ditampung ya. Ini gurunya ngomong begitu. Disampaikan sir, jangan cuma ditampung. Emangnya di situ tempayan, tampung-tampung. Saudara-saudara, ini menunjukkan sudah kelelahan, sudah burn out, udah capek. Orang tua ketika disurvei pengen gak anaknya kembali ke sekolah? Kepengen, 70-80% anak-anak pengen kembali sekolah saudara. Ternyata kita bukannya menghadapi yang namanya virus corona yang bisa membuat orang mengalami masalah kesehatan dan kematian. Tetapi kita yang saat ini saudara, mungkin kita masih tinggal di rumah, masih harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah. Kita mengalami kelelahan mental. Penelitian Hanselia selalu menunjukkan saudara bahwa manusia ketika menghadapi masalah ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ada tahap alarm, yang kedua ada tahap yang disebut dengan perlawanan. Mungkin di awal-awal virus corona kita mencoba untuk mengadakannya namanya resisten, kita ngelawan, kita kuat-kuatin. Tapi lama-kelamaan orang akan mengalami yang namanya exhaustion stage. Orang akan mengalami yang namanya tahap kepayahan, kelelahan. Survei Indonesia terhadap 1.522 orang, 64,3% sudah mulai cemas dan depresi karena COVID-19 ini. Itulah sebabnya saudara saya mau bicara tentang endurance. Apa itu endurance? Ini sebuah kata benda yang artinya daya tahan, ketahanan,
kesabaran. Kalau dalam dunia olahraga ini namanya kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Jadi endurance ini adalah kalau orang berolahraga, dia bisa tahan 1 jam, 2 jam, itu endurance-nya luar biasa. Saudara tidak pernah olahraga, sekali olahraga pegal-pegal, kenapa? Karena saudara belum punya yang namanya endurance. Ternyata dalam bahasa Yunani dipakai istilah hupomeno, ini kata kerjanya, dan hupomone, ini kata bendanya. Ini artinya bertahan di dalam tekanan, ketekunan. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan endurance perseverance. Dari 2 kata, hupo itu artinya tekanan. Di bawah, ya, meno itu tekanan. Jadi hupomeno adalah seseorang yang di bawah tekanan, walaupun mengalami kesulitan yang luar biasa, dia bisa bertahan. Yang kita butuhkan dalam suasana seperti ini adalah apa, saudara? Kita membutuhkannya namanya endurance. Kalau dalam dunia olahraga banyak para atlet, mereka punya skill yang luar biasa. Tetapi tanpa endurance, seorang atlet tidak akan pernah juara. Demikian juga dalam iman kita. Kita harus punya namanya endurance. Dalam situasi yang berat seperti ini, dalam keadaan yang sulit, kita harus punya yang namanya endurance. Saya mengajak jemaat untuk melihat dari surat 1 Petrus. Karena surat 1 Petrus punya ciri khas bagaimana orang percaya menghadapi tekanan dan penderitaan lebih daripada semua orang, ya, dalam kitab-kitab lainnya, saudara. Jadi bagaimana orang-orang percaya menghadapi tekanan itu dalam 1 Petrus. 1 Petrus mengajarkan bagaimana orang percaya memiliki endurance dalam situasi yang sulit. Saya menemukan 3 hal bagaimana orang percaya memiliki endurance di dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang berat. Yang pertama, pengharapan iman dalam keadaan yang sulit. Pengharapan iman dalam situasi yang berat. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang 3 dan 4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sebuah survei mengatakan bahwa orang yang optimis biasanya lebih panjang umur. Orang optimis mempunyai usia lebih panjang 11 hingga 15% dibanding orang yang pesimis, dan berpeluang besar bisa hidup hingga usia 85 tahun. Jadi artinya orang-orang yang punya pengharapan, dia jauh bisa bertahan dalam hidup. Dia mampu menjalani yang namanya tantangan, persoalan, hambatan dalam hidup. Saudara-saudara, 35.000 tentara Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua disurvei, yang mampu bertahan di dalam penjara adalah ketika para tentara yang dalam penjara, mereka punya semacam kayak satu hope, satu pengharapan, sikap yang optimis. Terbukti mereka dalam penjara, mereka menceritakan kira-kira nanti mereka akan punya rumah di mana, pekerjaan yang kayak gimana, studi mereka, bahkan mereka yang masih bujangan, mereka punya impian semacam kayak punya jodoh. Jodohnya kayak gimana, nanti istrinya kayak gimana. Saudara-saudara, Backwarders disurvei bagaimana dia bisa bertahan, diteliti. Dia adalah seorang pendaki gunung yang namanya Puncak Everest, itu mau ditaklukkan oleh sekelompok pendaki gunung termasuk oleh Backwarders. Tetapi ternyata Backwarders ditimpa salju dan berjam-jam tertimbun salju. Secara manusia sudah tidak bisa bertahan sebenarnya. Teman-temannya sudah telepon istrinya dan berkata, suamimu dalam keadaan yang kemungkinan besar akan tewas. Tetapi ditemukan dalam keadaan selamat dan masih bisa hidup, saudara. Kenapa? Karena Backwarders cerita ketika dia tertimpa salju yang begitu dingin, dia semacam kayak masih punya pengharapan. Dia punya pengharapan bisa hidup, ketemu istrinya dan bisa bekerja kembali. Dan itu menjadi kenyataan. Saudara-saudara, ternyata kita harus punya pengharapan supaya bisa bertahan. Orang-orang yang punya pengharapan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang bisa bertahan dalam situasi yang berat sekalipun. Kalau kita nonton film Rocky Balboa, kalau di film kan selalu digambarkan yang namanya jagoan kan kalah dulu. Tapi berapa filmnya Rocky Balboa saya nonton, saudara, dan ketika dipukul berkali-kali, sebetulnya kalau dalam dunia tinju dipukul begitu mah udah gak bisa bangun. Tetapi digambarkan, namanya juga film, saudara, ya, jagoan pasti menang belakangannya. Saudara, Rocky Balboa bangkit lagi. Kenapa? Karena pas dia jatuh tiba-tiba kayak ada semacam bayangan. Ya, dia bisa bertahan, dia bisa punya endurance. Dipukul berkali-kali. Kenapa?
Karena dia punya semacam kayak pengharapan. Dia punya semacam kayak bayangan dalam pikirannya untuk bangkit. Kadang-kadang bayangan pikiran istrinya yang sudah meninggal. Dia punya kebayang kejadian tertentu ketika lagi latihan. Itu bayangan-bayangan yang membuat dia punya pengharapan. Saudara, orang percaya punya pengharapan yang sebenarnya luar biasa. Karena kenapa? Kita punya pengharapan yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang Alkitab katakan tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, ini adalah pengharapan. Satu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Pengharapan kita itu pengharapan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena kalau orang punya pengharapan. Dia berpikir dia punya uang. Dia punya materi. Dia punya kekayaan. Dia punya cian. Fulus, hepeng hal money. Ternyata yang namanya pengharapan manusia kepada yang namanya hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah kekal. Kenapa? Saudara, gara-gara pandemik virus corona, orang terkaya di dunia namanya Jeff Bezos mengalami penurunan atau kehilangan kekayaan sebesar berapa? 132 triliun hanya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu 132 triliun saudara, uangnya melayang. Di Filipina saudara, para konglomerat Filipina dalam waktu hanya kurang lebih berapa bulan? 252 triliun saudara, hartanya ludes. Mungkin juga termasuk Indonesia. Itulah sebabnya saudara, kita tidak boleh punya pengharapan kepada yang namanya materi. Bukan berarti kita gak boleh punya yang namanya materi. Tetapi kalau kita hidup saudara, berharap hanya kepada yang namanya hal-hal yang bendawi. Alkitab berkata begini dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Tadi kita udah baca saudara, kekayaan yang Tuhan berikan buat kita itu tersimpan di sorga. Yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan yang tidak layu saudara. Itu Tuhan sediakan kepada kita untuk sesuatu yang kita nikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan bagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, mengapa orang-orang yang hidup dalam penderitaan karena iman kepada Kristus, mereka punya yang namanya saudara endurance, mereka punya yang namanya perseverance, mereka punya yang namanya daya tahan, mereka punya yang namanya ketekunan iman. Kenapa saudara? Karena mereka memiliki yang namanya pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita memiliki pengharapan iman yang kekal dalam Kristus Yesus? Mari kita baca dalam 1 Petrus 1 yang ketiga. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang ahli Taurat, orang Farisi yang namanya Nikodemus. Dan Tuhan Yesus berkata begini kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, untuk memiliki pengharapan iman hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, yang membuat kita bisa memiliki yang namanya endurance, membuat kita memiliki yang namanya perseverance, membuat kita memiliki yang namanya passion, membuat kita punya ketekunan iman, kesabaran dalam penderitaan. Kita harus saudara memiliki hidup yang diperbaharui, menjadi manusia baru, lahir kembali, born again Christian. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini adalah, apakah saudara dan saya sudah mengalami kelahiran kembali untuk memiliki hidup yang kekal, sehingga kita punya pengharapan iman yang kekal dalam Dia? If you are only born once, you will die twice. But if you are born twice, you will only die once. Stephen Lawson mengatakan kalau kita cuma lahir satu kali, kita akan mati 2 kali. Mati secara fisik dan mati secara rohani. Hukuman kekal untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita lahir 2 kali, lahir secara jasmani dan lahir secara rohani, dilahir kembali saudara dalam Kristus Yesus, maka kita hanya mati 1 kali saja. Karena kenapa? Kita memiliki yang namanya hidup yang kekal. Kita memiliki satu pengharapan yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan yang tidak
layu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus bergembira dengan iman dalam keadaan yang sulit. Firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Terjemahan lainnya mengatakan, karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ungkapan bergembira akan hal itu saya lihat dalam bahasa Yunaninya. Dipakai dalam Kisah Rasul 16 ayat 34. Dipakai dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Dipakai dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Ini menggambarkan saudara, orang-orang yang bergembira karena percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang bergembira karena punya yang namanya pengharapan yang mulia dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang bergembira dan sukacita karena kemuliaan dalam Kristus Yesus. Penelitian membuktikan saudara, kalau orang itu selalu bahagia, ketawa, gembira, ya, dia biasanya memiliki yang namanya, ini penelitian dari Carnegie Mellon University, mengatakan dirinya itu jarang flu and pilek. Jadi kalau saudara sering flu and pilek, jangan-jangan saudara hidupnya susah. Jangan-jangan saudara hidupnya cemberut. Saudara punya muka ketekuk, lecek, kumel. Saudara sebaliknya orang yang katanya bahagia 3 kali lipat lebih rentan ya, terhadap penyakit flu. Kalau orang tidak bahagia 3 kali lipat lebih rentan terhadap penyakit flu. Dalam situasi yang seperti ini kita harus punya daya imun yang baik. Supaya kita saudara tidak pernah tertular dengan berbagai macam saudara penyakit. Tetapi saudara ternyata ya salah satu rahasia supaya kita punya imun yang tinggi, daya tahan tubuh yang baik saudara, kita harus selalu bahagia. Penelitian saudara tahun 2006 oleh University of Pittsburgh menyatakan orang-orang yang selalu bahagia itu mengendalikan tingkat stres, pencernaan, hormon hingga sistem kekebalan tubuh. Saudara ada orang yang namanya Norman Cousin. Dia saudara divonis oleh dokter mengalami kayak sendi-sendi tulang. Jadi tiap kali dia bergerak saudara dia merasakan semacam kayak ngilu yang luar biasa. Nah Norman Cousin dikatakan oleh dokter gak bisa sembuh. Biasanya kalau orang divonis oleh dokter gak bisa sembuh itu langsung hidupnya saudara dia tawar hati, putus asa, kayak gak punya pengharapan. Saya suka katakan langsung 4L, toilet, sulo, yolung, lai. Tapi Norman Cousin dia meresponinya berbeda. Saya suka kasih rumus buat jemaat kan. T ditambah R sama dengan H. Tantangan ditambah respon adalah hasil. Nah responnya dari Norman Cousin adalah apa? Dia baca buku-buku humor, nonton film-film komedi. Dan ternyata ketika dia ketawa-ketawa, dia gembira. Dia mengalami kelegaan dari sakit penyakitnya. 1 tahun kemudian dinyatakan oleh dokter saudara dia sembuh. Mungkin saudara berkata begini sama saya, Pak, gimana saya bisa bahagia? Suami saya seperti itu. Gimana saya bisa bahagia? Suami saya tiap hari bentak-bentak saya. Gimana saya bisa bahagia? Kantor saya itu seperti sebuah tempat penyiksaan buat saya. Gimana saya bisa bahagia? Saat ini saya punya masalah keuangan. Saudara-saudara, saya tadi katakan ya bahwa kita harus berbahagia dengan iman. Kita mengatakan saudara berbahagia ketika mengalami berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara artinya apa? Walaupun kita belum melewati pandemi COVID-19, kita harus punya iman. Kita harus percaya. Firman Tuhan Yesus berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bahasa Inggrisnya berkata, believe that you have received it. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam bahasa Yunaninya itu dipakai sebuah kata kerja yang artinya ini pekerjaan yang telah lengkap. Perfektif, telah selesai. Jadi artinya walaupun kita saat ini belum melewati pandemi COVID-19. Belum melewati situasi yang sulit dalam hidup. Belum bisa melunasi hutang saudara. Belum sembuh dari penyakit. Tetapi saudara harus bergembira dengan iman dan percaya bahwa penyakit kita Tuhan sembuhkan. Percaya bahwa masalah keuangan kita Tuhan selesaikan. Percaya pandemi COVID-19 akan lewat dari kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat kegembiraan orang percaya dalam situasi yang sulit. Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-41. Kalau saudara baca ketika para rasul mereka harus mengalami tekanan yang luar biasa. Sidang mahkamah agama menekan mereka, mengancam mereka. Tetapi Alkitab mengatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira.
Dalam Filipi 2 ayat yang ke-17 saudara. Rasul Paulus ketika dalam penjara. Dia menyampaikan message buat jemaat Filipi. Dengan berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Saudara-saudara, ketika kita bergembira dalam keadaan sulit, ini adalah endurance kita. Ini adalah daya tahan kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is my strength. Ketika saudara dalam keadaan situasi yang sulit seperti ini, saudara bisa tetap bersuka cita. Bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Kristus yang telah memberikan kita kekuatan. Karena Kristus yang bertakhta di hati kita. Karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Maka kita punya yang namanya kekuatan untuk tetap bersuka cita. Ini adalah endurance kita. Kalau kita tetap berkata, haleluya puji Tuhan, saya bersuka cita, saya tetap bergembira dalam Dia, saya tetap berkata glory haleluya, maka itu menjadi kekuatan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, kita mengalami pemurnian iman dalam keadaan yang sulit. Saudara harus percaya dalam keadaan yang sulit Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Saya selalu meyakini saudara bahwa Tuhan tidak pernah secara kebetulan mengizinkan satu masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata ketika orang-orang percaya mengalami tantangan, persoalan, kesulitan, himpitan dalam hidup, itu adalah pemurnian iman dalam keadaan yang sulit. Dalam 1 Petrus 1 yang ke-7 berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemudian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ungkapan yang dipakai yang diuji kemudiannya dengan api. Yang diuji kemudian dengan api. Ini memberikan latar belakang. Tadi saya singgung surah 1 Petrus memberikan gambaran bagaimana orang percaya bersikap di dalam situasi penderitaan yang sulit. Ini adalah sebuah surat yang menggambarkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan. Surah-surah latar belakangnya adalah apa? Mereka sedang mengalami aniaya karena Kaisar Nero tahun 64 Masehi memfitnah orang-orang Kristen. Mereka, saudara, mengatakan orang-orang Kristen lah yang bakar kota Roma. Ini otaknya dari Kaisar Nero. Saudara-saudara, sejak itu orang Kristen mengalami aniaya yang luar biasa. Tetapi saudara, ada perintah kepada orang-orang percaya dalam situasi yang sulit. Mereka, saudara, mereka harus tetap melakukan kebaikan. Mereka dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-16, mereka dengan hati nurani murni, mereka harus menunjukkan hidup yang saleh dalam Kristus. Saudara, itu artinya apa? Orang percaya harus meyakini ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada kedaulatan Tuhan di dalam setiap masalah tantangan yang dihadapi oleh setiap orang percaya. Saudara, Alkitab mengatakan ada pemurnian seperti pemurnian emas. Saudara, pada zaman itu ketika emas dimurnikan, seorang pandai emas akan masukkan biji emas ke dalam dapur peleburan yang panas dalam waktu yang cukup lama untuk memisahkan bagian-bagian yang tidak murni dari yang murni. Kemudian ia akan menuangkan logam mulia itu dan membentuknya menjadi sebuah benda yang indah dan sangat berharga. Saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sulit, ini pemurnian iman kita. Saya meyakini kalau Tuhan izinkan kita melewati namanya pandemi COVID-19, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Di akhir zaman saudara akan ada dua pengadilan. Yang pertama disebut dalam bahasa Inggrisnya the judgment seat of Christ. Yang kedua the great white throne judgment. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara rinci. Tetapi saudara, yang namanya the judgment seat of Christ ini adalah pengadilan buat orang-orang percaya. Mungkin saudara bingung, loh Pak, kok orang Kristen diadili lagi? Kita salahnya apa saudara? Ini beda dengan the great white throne judgment. Ya, kapan-kapan saudara saya akan bahas sedikit dalam sebuah seminar lah kapan-kapan ya. Saudara, tetapi pengadilan takhta Kristus atau the judgment seat of Christ itu bagi orang-orang percaya. Nah saudara lihat, ketika gereja mengalami pengangkatan, the rapture of the church, maka hal pertama yang kita alami adalah the judgment seat of Christ. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tadi Alkitab katakan kita akan menerima puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah apa? Saudara? Ini bicara nanti ada yang namanya takhta pengadilan Kristus. Di mana orang-orang percaya yang dimurnikan imannya. Yang memiliki yang namanya endurance. Yang memiliki perseverance. Yang memiliki ketekunan iman. Akan mendapatkan mahkota. Ada the crown of rejoicing. The crown of righteousness. The crown of glory. The incorruptible crown. The crown of life. Ini adalah mahkota yang Tuhan sediakan pada takhta pengadilan Kristus. Ini disediakan buat siapa? Orang-orang yang dimurnikan imannya. Orang-orang yang memiliki yang namanya ketekunan iman. Orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Saya berdoa buat saudara yang saat ini mengikuti ibadah online bersama dengan saya. Saya mau berikan saudara satu ungkapan firman Tuhan untuk saudara. Bahwa saudara semua akan mengalami namanya puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu terjadi buat saudara dan saya yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya simpulkan saudara. Bagaimana orang percaya memiliki endurance dalam keadaan yang sulit. Yang pertama saudara. Kita harus punya pengharapan iman dalam keadaan yang sulit. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak binasa. Di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, kita bergembira dengan iman. Walaupun penyakit kita belum disembuhkan, walaupun keadaan yang kita hadapi saat ini belum berlalu, tapi kita bergembira dengan iman. Karena kita percaya keadaan yang sulit ini akan berlalu. Yang ketiga saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami namanya tantangan, persoalan, kesulitan, himpitan dalam hidup, Tuhan memurnikan iman kita supaya kita dimurnikan dan menerima saudara satu pengharapannya kekal di dalam Dia. Tuhan memberkati. Amin. Berikan kemuliaan buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan yang adalah kebenaran dimeteraikan dalam hati kami. Sehingga setiap kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang memiliki endurance, yang memiliki ketekunan iman, yang memiliki daya tahan iman menghadapi situasi yang berat seperti ini. Mungkin ada di antara kami saat ini sedang sakit, menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan. Mungkin ada suami yang belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin saat ini ada masalah rumah tangga yang berat. Tapi kami mau percaya Tuhan akan janji Tuhan, akan pengharapan kekal. Kami mau tetap bersuka cita bergembira dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami dimurnikan semakin murni di depan Tuhan melalui peristiwa yang berat yang harus kami alami ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat-Mu. Biarlah kami pada waktu kami menerimanya, kami diingatkan ada pengharapan kekal dalam Kristus Yesus. Pengharapan yang buat kami kuat dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persiapkan hati kami. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan Bapak sekalian, kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat pujian bersama-sama sebagai bagian untuk menerima perjamuan kudus pada ibadah saat ini. Haleluya. Dengan ucapan syukurmu melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami bersyukur, oh kami bersyukur. Mari kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu sekalian telah memiliki roti di tangan kanan saudara, mari kita angkat bersama dan dengarkanlah firman Tuhan. So, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus dalam ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus dan di dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup kekal bersama dengan Dia? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk tubuh Kristus. Makasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus dalam ibadah ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus. Dan di dalam anugerahnya, saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darah yang kudus, sehingga kita menjadi ahli waris di kerajaan sorga? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh dan darah Kristus. Mari kita berterima kasih untuk karya Tuhan yang luar biasa. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tangan saudara sebagai tanda saudara bersyukur karena kita memiliki pengharapan kekal dalam Kristus Yesus yang dijaga, yang tersimpan, yang dijaga oleh Tuhan sehingga kita memiliki satu pengharapan yang kekal dalam Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena oleh tubuh dan darah Kristus kami diselamatkan. Kami memiliki hidup yang kekal. Kami memiliki satu jaminan hidup yang tidak dapat binasa. Kami telah mengalami kelahiran kembali dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berkata gloria, haleluya. Karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya untuk firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus. Sehingga kami percaya pada Yesus Kristus, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Karena Engkau hadir dimanapun kami beribadah. Di tempat kami masing-masing Engkau ada dan berikan kami kekuatan dan kemenangan. Bapa,
ucap syukur untuk saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang berat ini Tuhan tetap mimpin dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk Bapak Christoph Sihite, untuk adik Gracia Waluyo, untuk Bapak Stephen Huai, untuk saudari Kathleen Irene Yunusmin, untuk adik Sharon Madeline Sutanto, untuk adik Abilflea Duma Putri Abraham, untuk saudari Karen Ivana Munansa, untuk adik Yusril Yesuirun, untuk saudari Vivi Imelda, untuk adik James Marvel, untuk saudari Tanwen Kyun, untuk saudari Yesi Emaninta, untuk adik Giselle Josephine Ledo. Kami syukur Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun ini. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan telah memberkati saudara kami yang ulang tahun ini, Tuhan akan terus memberkati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupannya. Tuhan pasti memberkati. Kami tetap berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan masalah. Kami percaya kemenangan, endurance yang dari Tuhan, Tuhan berikan buat setiap kami. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang Tuhan sudah sembuhkan, yang Tuhan sudah pulihkan. Bersyukur untuk saudara kami yang sudah sembuhkan dari penyakit COVID-19. Kami yakin Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan tetap memberkati Indonesia. Kami berdoa tetap untuk para tenaga medis, para dokter, perawat dan pasien. Tuhan campur tangan dalamnya dan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapak untuk ibadah saat ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang jemaat Tuhan persembahkan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, ada yang mau persembahan untuk Peduli, persembahan misi, persembahan diakonia. Kami berdoa Tuhan kuduskan persembahan ini biar dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Biarlah setiap tangan yang terangkat Tuhan memegang tangan kita sehingga kita memiliki endurance, kita memiliki daya tahan iman, kita memiliki ketekunan iman, kita memiliki kekuatan dalam Dia. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah kesehatan saudara, diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengharapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat saudara yang sudah beribadah bersama dengan kami. Walaupun saudara kita berbeda-beda tempatnya, tetapi kita percaya Roh Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat. Saudara-saudara sekalian, kita tetap memiliki dua format ibadah. Kita masih ibadah secara online. Kita punya ibadah yang sekarang ini saudara yang bisa diakses mulai jam 6 pagi dan ibadah live streaming jam 10. Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengikuti ibadah live streaming jam 10, saudara ikuti dan saya akan melayani biasanya saudara dengan khotbah yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti diberkati hari Minggu, double portion. Haleluya. Ada ibadah EHK buat anak-anak, ya, Ebenezer Kid EHK. Ini jam 9 ya, bisa diakses dan orang tua, opa, oma, om, tante tetap ya mengajak anak-anak kita untuk tetap beribadah. Ya, ada ibadah MP jam 3 sore. Ya, ini ibadah dilayani oleh Brother Randy, ya, youth pastor kita, dan ada perjamuan kudus juga buat orang-orang muda ya. Jadi orang-orang muda tetap harus beribadah jam 3 sore ibadah youth master plan. Dan ibadah untuk emak-emak ya. Ibu-ibu ya, tadi kan di awal khotbah saya singgung emak-emak yang stres. Nah, emak-emak yang stres karena anak harus dituntun belajar ya, emak-emak yang stres ya gitu. Nah, emak-emak gitu ikuti ibadah bulan Oktober ini tanggal 10 jam 10 pagi Ibu Evangelis Feba Afan akan melayani. Ya, ibu-ibu pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak sekalian yang sudah bergabung pribadi bersama dengan kami. Jangan lupa untuk tetap melakukan yang namanya protokol kesehatan pemerintah. Ya, saya selalu pakai istilah 4M sekarang. Kita harus selalu pakai masker, ya, kita harus selalu menjaga jarak, kita harus selalu mencuci tangan dan meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Shalom. Terlalu dalam untuk dimengerti,
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, tak tergantikan oleh apapun. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Pengorbananmu Kau yang terbesar bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh